Kita dari kelompok Kesultanan Banten yang beranggotakan aku Rafa, aku Fadil, Aku Aira, aku Masya, aku Indi, aku Abdul. Di sini kita bakal memaparkan video mengenai Kesultanan Banten. Selamat menyaksikan. Sip. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marsya Afenisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 sebagai pusat penyebaran Islam dan pangkalan militer untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kesultanan ini diperkasai oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Maulana Hasanuddin. Didorong oleh upaya membendung pengaruh politik kerajaan yang saat itu bekerjasama dengan Portugis. Lalu ada kondisi politik. Perkembangan politik kerajaan Banten ditandai oleh beberapa aspek utama berikut. Yang pertama, ada sistem pemerintah birokrasi. Yang kedua, ada hubungan internasional dan diplomasi jalur rempah. Lalu yang ketiga, ada kebijakan Sultan Ageng Tirtayasa perlawanan terhadap VOC. Lalu yang keempat, ada kemunduran dan kehancuran politik perang saudara. Kondisi perekonomian di Kesultanan Banten. Kondisi dalam sejarah Kesultanan Banten itu sangat berkembang karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Sunda. Perekonomian Banten itu bertumpu pada sektor perdagangan dan juga pelabuhan. Pelabuhan Banten itu menjadi salah satu tempat singgah bagi para pedagang dari Arab, India, Persia, China, hingga Eropa. Komoditas utama Kesultanan Banten ialah lada. Untuk memperkuat perdagangan lada, Sultan Maulana Hasanuddin memperkuat kekuasaannya ke Lampung yang merupakan daerah penghasil lada terbesar. Lada dari Banten itu menjadi komoditas penting di pasar internasional dan juga membawa kemakmuran bagi kerajaan. Selain lada, masyarakat juga menghasilkan beras, gula, dan juga hasil panen lainnya. Tujuan ekonomi Banten juga didukung oleh Pelabuhan Karangatu yang berkembang menjadi salah satu pelabuhan nasional dan juga internasional. Aktivitas perdagangan yang ramai membuat Banten menjadi salah satu pusat perdagangan rempah terbesar di Nusantara. Namun, setelah campur tangan VOC, perekonomian Kesultanan Banten itu mulai melemah. VOC memonopolikan perdagangan lada dan membatasi pedagang asing sehingga aktivitas perdagangan di pelabuhan Banten menjadi menurun. Selain itu, konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji itu dimanfaatkan oleh VOC untuk menguasai perdagangan dan pemerintahan Banten. Akibatnya, pelabuhan menjadi sepi, pendapatan kerajaan menurun, hingga kejayaan ekonomi Kesultanan Banten itu runtuh. Kondisi sosial Kesultanan Banten cukup maju dan beragam karena Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan bangsa seperti Sunda, Jawa, Melayu, Arab, Cina, India, dan Eropa. Agama Islam berkembang pesat dan menjadi dasar kehidupan masyarakat. Sementara ulama memiliki peran penting dalam pendidikan dan pemerintahan. Kehidupan sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh ramainya aktivitas perdagangan di Pelabuhan Banten, sehingga tercapai kerjasama sosial yang kuat antar warga, terutama dalam kegiatan agama dan perdagangan. Selain itu, pendidikan agama berkembang melalui pesantren dan pengajian. Faktor kemajuan Kesultanan Banten. Yang pertama, posisi yang sangat strategis, yaitu di ujung Pulau Jawa, sehingga menjadi pusat jalur pelayaran dan perdagangan. Kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 Masehi, serta pergolakan politik di Jawa Timur dan Jawa Tengah turut mendorong ramainya Pelabuhan Banten, karena banyak pedagang yang lebih memilih untuk berlabuh di sana. Ketiga, ada komoditas lada yang menjadi unggulan utama. Bahkan monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai oleh Banten. Jaringan dagangnya pun meluas hingga ke pedagang Persia, India, Arab, Portugis, dan Tiongkok. Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan politik dan angkatan perang Banten berkembang pesat, termasuk pembangunan armada laut untuk melindungi perdagangan, serta kemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan Islam. Faktor kemunduran. Kemunduran dimulai dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji yang tidak lepas dari campur tangan VOC yang ingin menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Sekitar tahun 1680, Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk melawan ayahnya. Akibatnya, Sultan Ageng mundur dari istana, lalu ditangkap VOC pada 1683 dan ditahan di Batavia. Setelah Sultan Haji naik tahta, Kesultanan Banten terus melemah.
karena seluruh keputusan harus melalui persetujuan Belanda terlebih dahulu. VOC memberlakukan berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka. Ekonomi Banten pun merosot dan ketergantungan terhadap VOC semakin besar, hingga akhirnya Banten menjadi wilayah jajahan Belanda pada awal abad ke-19. Di sini aku akan ngejelasin peninggalan Kesultanan Banten. Di sini aku akan menyebutkan beberapa peninggalannya. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Masjid ikonik dengan atap tumpang 5 gaya Tiongkok dan menara tinggi yang dulunya berfungsi sebagai menara pengawas laut. Lalu yang kedua ada Keraton Surosoan, bekas istana pusat pemerintahan Sultan, kini tersisa reruntuhan tembok besar yang membuktikan kemegahan tata kota di masa lalu. Lalu yang ketiga ada Danau Tasir Kadi, danau buatan atau waduk yang berfungsi sebagai penampungan air bersih untuk kebutuhan istana dan pengairan sawah. Lalu yang keempat ada Vihara Avalokitesvara, salah satu vihara tertua di Indonesia. Bukti nyata bahwa kerajaan Banten sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Lalu yang kelima ada mata uang kasa. Koin logam bertuliskan huruf Arab membuktikan Banten adalah pusat ekonomi mandiri yang punya mata uang sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tokoh terkenal Kesultanan Banten. Yang paling menonjol adalah pendirinya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin dari 1551 sampai 1570 dan Kesultanan Ageng Tirtayasa dari 1651 sampai 1692 yang membawa kerajaan menuju kejayaan.